Kalau nggak belajar dari nasihat, mungkin bakal belajar dari kegagalan. Ada satu tipe orang yang selalu bilang, gua tuh emang orangnya harus ngerasain sendiri, baru ngerti. Dan biasanya setelah ngerasain sendiri, nggak ngerti-ngerti juga. Namanya Iting, teman satu circle yang udah paling sering kena masalah yang sama. Tapi selalu pura-pura itu hal baru. Setiap dia cerita, kita semua udah bisa nebak endingnya kayak gimana. Misalnya contoh kasus pertama, dia selalu main judi online. Walaupun kalah terus, kita udah bilang, udahlah Ting, kamu itu jangan main judul terus. Kamu mau sampai kapan juga gak bakalan dikasih menang banyak, pasti rugi terus. Tapi dia jawab, enggak, kali ini beda, pasti menang dan jackpot katanya. Seminggu kemudian, barulah, aduh gua gak punya duit nih, gara-gara main judul anjir kalah mulu, gak pernah dikasih jackpot. Nah begitulah kira-kira contoh kasus yang udah familiar banget gitu. Nah misalnya kasus kedua, investasi bodong. Kita udah bilang, kamu jangan asal-asal ikut investasi yang gak jelas ya, yang skemanya mencurigakan. Tapi dia jawab, lu pesimis banget sih, ini namanya peluang, jangan menyia-nyiakan peluang lu. Nah terus sebulan kemudian, ya emang sih duit gua gak balik, tapi anggap aja lah ini pembelajaran buat diri gua sendiri. Nah dari cerita kasus yang barusan gua ceritain, ada fakta edukatif yang bisa diambil oleh kita. Dalam psikologis, ini disebut experiential bias, kecenderungan orang buat percaya bahwa pengalaman pribadi lebih valid daripada nasihat atau data. Masalahnya, enggak semua pengalaman perlu dirasain sendiri. Beberapa cukup lihat orang lain gagal, terus kita ambil pelajarannya. Masalahnya, orang yang susah dinasihatin seringkali ngira mereka sedang mengejar pembelajaran pribadi. Padahal sebenarnya mereka cuma keras kepala dibungkus filosofi sok bijak. Nah terus gimana solusinya? Jadi solusinya, dengerin nasihat bukan berarti harus nurut, tapi minimal buka ruang buat mikir gitu loh. Belajar dari pengalaman orang lain itu hemat waktu, hemat tenaga, dan air mata. Nah keras kepala boleh, tapi jangan sampai hidup lo jadi taman bermain buat kesalahan yang bisa dihindari. Kalau lo masih nyari pelajaran hidup dari keputusan buruk yang sudah diperingatin semua orang, mungkin lo bukan pembelajar sejati, lo cuma hobi jatuh terus cerita. Jadi kesimpulannya, belajar dari pengalaman sendiri itu bagus, tapi kalau udah jatuh di lubang yang sama sampai 3 kali, jangan nyalahin nasib. Kadang kita bukan kurang tahu, kita itu cuma keras kepala tapi ngegas kalau dibilang begitu. Kalian pernah gak sih nasihatin orang yang akhirnya itu nyalahin balik yang nasihatin? Atau malah pernah jadi orang itu? Share ceritamu, siapa tahu bisa nyelamatin satu Iting lain di luaran sana. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukungannya dengan cara follow akun ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.